Menunjukkan kelemahan adalah suatu kebijaksanaan. Kita biasanya percaya bahwa yang kuat akan menang. Tetapi sebenarnya, mereka yang menunjukkan sisi lembut dapat melangkah lebih jauh. Tindakan menunjukkan kelemahan pada saat-saat tertentu adalah semacam kebijaksanaan, dan mereka yang melakukannya dapat memenangkan pemahaman bagi diri mereka sendiri dan menghindari rasa malu bagi semua orang. Berikut ini beberapa kisah mengenai menunjukkan kelemahan adalah suatu kebijaksanaan. Kisah yang pertama adalah tentang menunjukkan kelemahan bukanlah ketidakmampuan, tetapi adalah kebijaksanaan. Shen Chongwen, seorang penulis terkenal di Tiongkok pada tahun 1920-an, pernah memberikan kuliah di sebuah universitas ketika dia berusia 26 tahun. Karena statusnya yang terkenal, ruang kelas penuh sesak dengan siswa. Dia ketakutan dengan pemandangan yang dia lihat ketika menginjakan kaki di panggung. Shen terdiam selama lebih dari 10 menit dan hanya bisa melihat ke bawah meja ketika dia mulai memberikan kuliahnya atau membuat giliran untuk menuliskan poin-poin penting dari pidatonya di papan tulis saat dia tidak berbicara. Kelas seharusnya berlangsung selama 1 jam, tetapi dia menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Para siswa menjadi gelisah dan mulai saling berbisik. Pada saat itu, Shen menulis di papan tulis, "Hari ini adalah kuliah pertama saya. Saya dibuat takut oleh begitu banyak siswa." Melihat pernyataan ini, semua siswa berdiri dan memberikannya tepuk tangan yang meriah. Shen mengakui rasa gugup dan kurang pengalamannya, dan dengan berbuat demikian, dia memenangkan pemahaman siswa dan menghilangkan rasa malunya. Kisah yang kedua tentang menunjukkan kelemahan bukanlah pengakuan atas kegagalan, tetapi keadaan mentalitas yang lebih tinggi. Pada periode negara-negara berperang di Tiongkok sekitar tahun 475 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi, Lin Qiangrou dianugerahi posisi Perdana Menteri di negara bagian Chao setelah ia menggagalkan rencana negara Qin yang lebih kuat, yang berencana untuk merampok batu giok di negara Chao. Lian Po, seorang jenderal militer di negara bagian Chao, tidak puas dengan promosi Lin dan berencana untuk mempermalukannya di depan umum. Setelah mendengarnya, Lin berusaha menghindari Lian. Yang lain berpikir bahwa dia takut pada Lian. Lin menjelaskan, negara Qin tidak berani menyerang negara bagian Chao karena Jenderal Lian dan saya. Jika saya memiliki konflik dengan Jenderal Lian, negara bagian Qin akan diuntungkan. Jadi saya telah menghindari Jenderal Lian karena manfaat seluruh negara bagian lebih penting daripada dendam pribadi saya. Setelah mendengar ini, Lian Po merasa malu pada dirinya sendiri dan membawa tongkat berat ke tempat Lin, meminta untuk dipukul sebagai hukuman. Mereka menjadi teman dekat setelahnya. Ketika Lin melangkah mundur dan membiarkan orang lain berpikir dia lemah, itu bukan pengecut, tetapi tanda pemikiran yang lebih tinggi, mengakui bahwa keuntungan nasional lebih penting daripada keuntungan pribadi. Kisah yang terakhir tentang manifestasi tepat waktu dari mengakui kelemahan merupakan tanda-tanda kejelian, bukan ketidakmampuan. Seorang pria Yahudi kaya memiliki karir yang sukses dalam bisnis dan menjadi sasaran kecemburuan banyak orang. Salah satu saingannya meminta wartawan untuk mewawancarai orang kaya itu untuk mendapatkan informasi pribadi. Setelah wartawan datang, kopi disajikan. Sembari minum kopi, orang kaya itu berteriak dengan keras, "Ini terlalu panas." Kemudian dia menjatuhkan cangkir ke lantai. Setelah pelayan membersihkan dan membuang cangkir yang pecah, orang kaya itu mengeluarkan sebatang rokok dan siap untuk merokok. Wartawan itu melihat tuan rumahnya mencoba menyalakan rokok dari ujung yang salah dan menunjukkannya kepada orang kaya itu. Orang kaya itu kemudian mengganti rokoknya dengan cara yang benar, tetapi dengan gugup menjatuhkan asbaknya sehingga mengotori lantai. Wartawan itu terkejut dengan kecanggungan orang kaya itu. Bukan itu yang dia harapkan dari seorang pria yang seharusnya mewah dan sombong. Sulit untuk melakukan wawancara dalam situasi yang memalukan seperti ini,
sehingga akhirnya wartawan menemukan alasan dan pergi. Setelah pergi, dia menyadari bahwa orang kaya itu pasti mengerti tujuan di balik wawancara itu. Namun, orang kaya itu tidak menyalahkannya atau mengusirnya dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, dia berpura-pura kikuk sehingga jurnalis pergi sendiri tanpa merasa malu. Manifestasi kelemahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan pada dasarnya merupakan tanda penghormatan terhadap orang lain.